Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarah Rohbiyah fi ilmil faraid, yaitu syarah dari matan Rohbiyah, Manzumah Rohbiyah, dan kita akan membahas syarahnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas muqaddimah daripada Manzumah ini pada bait pertama sampai dengan bait ke-13. Kita masuk ke dalam pembahasan daripada isi dari Manzumah ini, ada baiknya kita mengenal sekilas tentang Manzumah ini. Syarah matan Rohbiyah fi ilmil faraid wal mawaris. Jadi ini nanti akan kita bahas adalah syarah penjelasan dari matan Rohbiyah dalam ilmu faraid dan mawaris. Matan ini dikenal dengan Bughiyatul Bahis an Jumalil Mawaris, yang masyhur dikenal dengan matan Rohbiyah. Ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hasan ar-Rohbi asy-Syafi'i, yang ma'ruf dikenal dengan nama Ibnul Mutqinah. Nah, adapun Rohbiyah atau Ar-Rohbi itu adalah nisbah kepada tempat beliau lahir, kemudian tinggal hingga wafatnya, yaitu suatu tempat yang dikenal dengan nama Rohbah Malik bin Thawb. Beliau rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 497 Hijriyah, tepatnya 1104 Masehi, dan wafat pada sanah pada tahun 577 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1182 Masehi. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala berusia kurang lebih 78 tahun. Dan matan Rohbiyah ini adalah sebuah manzumah, kumpulan daripada bait-bait syair, jumlahnya sekitar 175 bait. Dan ini tersusun dari baharojaz, dengan wazan mustaf'ilun. Manzumah ini adalah salah satu daripada karangan yang sangat bermanfaat di dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris. Baik, saja masuk ke pembahasan daripada isi matan. Jadi dalam membahas syarah daripada matan ini, kami banyak mengambil faidah dari syarah yang ditulis oleh Muhammad ibn Muhammad Sibatil al-Mardini, yang dikenal dengan syarah Sibatil Mardini, yang ditaklik dan ditahqiq oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Kami banyak mengambil faedah dari kitab ini, ditambah juga dari penjelasan syarah-syarah dari kitab ilmu faraid yang lainnya. Baik, langsung kita mulai. Qala al-muallifu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Awwalu ma nastaftihul maqalah bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Awwalu ma nastaftihul maqalah, bermula kami memulai makalah ini bi dzikri hamdi rabbina ta'ala, dengan menyebut pujian terhadap
Rabb kami yang maha tinggi. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Falhamdulillahi ala ma an'ama. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Ia anugerahkan. Hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Dengan pujian tersebut dapat menghilangkan kebutaan hati. Awwalu ma nastaftihul maqalah bizikri hamdi rabbina ta'ala. Iftataha hazihil arjuza bismillahirrahmanirrahim summa bilhamdilillahi ta'siyan. Kami memulai manzumah ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Ini adalah taksiyan, iktidaan, mengikuti apa yang dicontohkan dalam kitabullah. Memulai sesuatu yang bermanfaat itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan hamdalah. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Jadi setiap perkara yang memiliki hal penting yang tidak dimulai dalam perkara tersebut dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara itu adalah fahuwa ajzam. Jadi laksana orang yang terpotong jari jemarinya. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan fahuwa aqta. Maka perkara itu bagaikan sesuatu yang terpotong. Atau di riwayat yang lain disebutkan fahuwa abtar. Jadi abtar itu bagaikan yang terpotong ekornya. Sehingga kalau kita kumpulkan semua riwayat tersebut, maka maknanya adalah maktu'ul barokah. Artinya terpotong barokahnya. Wana kisuha, atau berkurang barokahnya. Wa qaliluha, atau sedikit barokahnya. Wal muradu bil istiftah. Adapun maksud daripada istiftah ini adalah al-ibtida, atau memulai atau permulaan. Kemudian wal maqalah. Maqalah ini adalah masdar dari qala yaqulu. Kemudian alif pada maqalah ini adalah lil itlaq. Jadi yuqalu qala yaqulu qaulan wa maqalan wa qaulatan wa maqalatan. Kemudian wa rabbu ismun min asma'ihi ta'ala. Dan Rabb ini adalah ismun dari asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walhamdu huwa as-sana'u 'alal mahmudi bijamili sifatihi. Jadi alhamdu itu adalah as-sana'u, adalah pujian kepada atau atas, alal mahmudi, kepada yang berhak untuk mendapatkan pujian, bijamili sifatihi, dengan segala keindahan atau ketinggian daripada sifat-sifatnya. Walhamdu 'alan ni'mati wajibun. Dan mengucapkan pujian atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Kemudian wal alif
fi an'ama lil itlaq. Ya. Kemudian di sini ada alif pada an'ama. Ini an'ama, alif pada an'ama ini adalah lil itlaq. Dan hamdan itu adalah masdarun muakkidun mansubun alal masdariyah. Kemudian ada wayajlu, ini adalah yajlu mabniyun lil fa'il ai yuzhibu. Jadi kemudian wa fa'iluhu domirun mustatirun roji'un ilallahi ta'ala. Kemudian wal ama adalah maf'uluhu, dan ama ini adalah maf'ulnya. Bimakna kemudian maksurun, dia adalah maksur. Wa yuktabu bil ya. Ama wa huwa faqdul basar. Jadi ama itu artinya adalah faqdul basar, ketiadaan penglihatan. Sehingga bait ini bisa dimaknai dengan ai hamdan yuzhibullahu bihi anil qalbil ama, yaitu pujian yang dengan pujian tersebut Allah menghilangkan dari qalbil ama, yaitu dari kebutaan hati. Nah, qalbil ama huwa ad-daru fiddin. Nah, wa amal qalbi huwa ad-daru fiddin. Nah, kebutaan hati itu adalah bahaya di dalam agama. Bi khilafi amal basari. Nah, ini tentu saja berbeda dengan amal basari, yaitu kebutaan secara penglihatan. Seperti yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kemudian di bait berikutnya, summas salatu ba'du wassalam ala nabiyyin dinuhul Islam. Summas salatu ba'du wassalam. Kemudian solawat beserta salam ala nabiyyin dinuhul Islam. Semoga tercurah kepada nabi yang agamanya Islam. Muhammadun khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Muhammadun khatami rusli rabbih, yaitu Muhammad sang penutup para rasul utusan, wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, berikut kepada para keluarga serta sahabatnya. Aqulu, seperti yang disebutkan oleh pensyarah ya. Summa ba'da hamdillah ta'ala. Kemudian setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ata bis sholati wassalam. Kemudian mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian Muhammadun ini ada dua bacaan ya. Apabila dibaca Muhammadun, dibaca rafa ya, maka ini adalah khabar dari mubtada yang dimahzubkan, yang dibuang atau disembunyikan, yaitu adalah huwa Muhammadun. Pada teks yang lain itu juga Muhammadun bisa dibaca dengan jar atau jer ya. Dibaca Muhammadin itu sebagai badal daripada nabiyyin. Jadi nanti kita akan menjumpai
ada dua macam ya. Bisa dibaca Muhammadun atau dibaca Muhammadin. Kemudian wa alihi mim ba'dihi wa sahbihi. Alihi yaitu keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang disebut sebagai keluarganya? Hum Banu Hashim wa Banul Muttalib, yaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib. Nah, ini menurut pendapat dari Indah Syafi'i wal Jumhur, dari kalangan Syafi'iyah dan juga kalangan Jumhur. Kemudian wasahbihi, sahbihi itu adalah jamak dari sahibin. Kemudian ini dimudafkan kepada domir hi, itu adalah domir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah sahabat. Nah, siapa yang dimaksud dengan as-sahabi? Itu adalah malakiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukminan bihi, mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian mata alal Islam. Kemudian mereka itu wafat dalam keadaan beragama Islam. Lalu kemudian di bait berikutnya, bait ke-5 dan ke-6, wa nas'alullaha lana al-i'anah fima tawakhaina minal ibanah. Dan kami memohon pertolongan kepada Allah fima tawakhaina minal ibanah, dalam memberikan penjelasan yang kami maksud dengan bersungguh-sungguh. An mazhabil imami Zaidil Faradi idz kana zaka min ahammil gharadi. Dari mazhab Imam Zaid sebagai sahabat yang paling ahli dalam ilmu faraid, idz kana zaka min ahammil gharadi. Mengingat hal itu adalah tujuan yang terpenting. Di sini ada kata tawakhaina. Apa itu tawakhaina? Ya, bil kha. Ya. Di dalam mu'jam, tawakhaina itu adalah al-qasdu, sesuatu yang dimaksud. Nah, ada juga diartikan dengan al-ijtihad, ijtihada, atau bersungguh-sungguh. Kemudian mazhab fil asli itu adalah at-tariqu, itu adalah suatu tariqah, jalan atau metode. Kemudian al-imam huwa allazi yuqtada bih. Jadi imam itu adalah orang yang diikuti atau yang diteladani. Yang dimaksud di sini itu adalah Imam Zaid bin Sabit. Ya, beliau adalah salah satu daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat yang utama. Kemudian Al-Faradi itu adalah al-alimu bil faraid, orang yang sangat alim dalam ilmu faraid. Kemudian al-gharadi itu adalah al-qasdu. Sehingga bait ini ya bisa dimaknai wa nas'alullaha al-i'anah fima qasadnahu minal izhari wal kashfi an mazhabi Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Di anna haza min ahammil qasdi fa innahu la yukhayyibu man sa'alahu. Kemudian di bait ilman bi anna al-ilma khairu ma su'i fihi wa aula ma lahul abdu du'i. Ilman bi anna al-ilma khairu ma su'i. Yang harus diketahui lantaran ilmu ini adalah sebaik-baik hal yang diusahakan.
fihi wa aula ma lahul abdu du'i. Karena kandungannya dan hal yang paling utama yang mesti dikuasai oleh seorang hamba. Wa anna hadzal ilma makhsusun bima qad sya'a fihi 'inda kullil ulama. Dan sesungguhnya ilmu ini dikhususkan pada apa yang telah masyhur di kalangan seluruh ulama. Bi annahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu. Bi annahu awwalu ilmin yufqadu. Bahwa sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama kali dihilangkan. Fil ardi hatta la yakadu yujadu. Dari muka bumi ini sehingga hampir-hampir tidak ditemukan lagi. Ilman ya, ini adalah mansubun ala annahu maf'ulun li ajli. Ya, dibaca mansub karena dia adalah maf'ul li ajli. Wa huwa illatun li qawlihi, dan dia adalah ilatnya adalah li qawlihi pada bait yang sebelumnya iz kana zaka min ahambil gharadi. Ya, pada bait iz kana zaka min ahamil gharadi, atau illat pada syair tawakhaina dan seterusnya. Nah, ilmu al-ilmu khilaful jahli, dan ilmu itu adalah kebalikan dari kebodohan. Kenapa? Karena bi annal ilma muta'alliqun bi qawlihi ilman. Karena ilmu ini muta'alliq dengan ilman. Nah, kemudian alif lam pada al-ilma ini adalah fihi lil umum. Ini adalah untuk umum. Sehingga meliputi seluruh ilmu. Kemudian wa qawluhu su'i, kemudian du'i mabniyani lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi su'i dan du'i ini adalah mabniyani yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan keutamaan ilmu itu banyak disebutkan di dalam hadis. Ya. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan yufaqihu fiddin, memberikan kepahaman dalam agama. Kemudian wa anna hadzal ilma, dan sesungguhnya ilmu ini ya, yang dimaksud itu adalah ilmul faraid. Kemudian makhsusun bi annahu awwalu ilmin yufqadu fil ard. Ya. Dan ini adalah telah dikhususkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang awwalu ilmin yufqadu fil ard. Ilmu yang pertama kali akan hilang dari muka bumi ini atau diangkat dari muka bumi. Ini sesuai dengan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis misalnya disebutkan qala ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Fa innimru'un maqbudun. Karena aku ini, kata Rasulullah, maqbudun, juga akan wafat. Wa inna hadzal ilma sayuqbadu, dan ilmu ini akan diangkat. Wa tazharul fitan, dan akan tampak fitnah. Hatta yakhtalifa rajulani fil faridah, hingga kemudian terjadi perselisihan di antara dua orang dalam masalah faridah, pembagian harta waris. Fala yajidani may yafsilu bainahuma. Mereka tidak menemukan orang-orang yang bisa memisahkan di antara mereka. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dengan sanad hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul faraidah fa innaha min dinikum." Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid karena ilmu tersebut adalah bagian daripada agama kalian. Wa innahu nisful ilmi, dan ilmu ini adalah setengah daripada ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut atau diangkat dari umatku. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menjadi sandaran daripada bait syair ini. Kemudian bait berikutnya, bait ke-10, wa anna Zaidan khussa la mahalah bima habahu khatamur risalah. Sesungguhnya sahabat Zaid bin Sabit telah dipastikan memiliki spesialisasi mahalah yang telah bima habahu khatamur risalah, yang telah diberikan oleh Rasul penutup terakhir. Min qawlihi fi fadlihi munabbih. Min qawlihi fi fadlihi munabbiha, melalui sabdanya tentang keutamaan Zaid bin Sabit seraya mengingatkannya, afrodukum Zaidun, orang yang paling ahli dalam faraid di antara kalian adalah Zaid. Wa nahika biha, dan pengakuan Nabi ini sudah cukup bagimu. Fakana aula bittiba'it tabi' la siyama wa qad nahahu Syafi'i. Fakana aula bittiba'it tabi'i, sehingga Zaid adalah orang yang paling utama untuk diikuti oleh para tabi'in, la siyama wa qad nahahu Syafi'i, termasuk Asy-Syafi'i yang memang bermaksud mengikutinya. Wa anna Zaidan ini maktufun aidon, juga maktuf pada syair sebelumnya, wa anna hadzal ilma. Kemudian wanahika ini maknanya adalah hasbuka, sehingga bisa ditakwilkan wa ta'wiluha bi annaha ghayatun tanhaka an talabi ghairiha, sehingga ketika mengambil sanad keilmuan dari jalur Imam Zaid itu adalah ghayatun tanhaka an talabi ghairiha. Itu sudah cukup untuk istilahnya tanpa perlu lagi menuntut dari yang lainnya. Keutamaan Imam atau sahabat Zaid bin Sabit ini cukup daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afrodukum Zaidun. Jadi yang paling afrod, yang paling ahli dalam ilmu faraid di antara kalian adalah sahabat Zaid bin Sabit. Sehingga di masa Umar bin Khattab, selain sahabat yang lain seperti Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal juga ahli dalam ilmu faraid, maka salah seorang sahabat yang banyak dijadikan sebagai referensi oleh Khalifah Umar itu adalah sahabat Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pujian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bait yang ke-13, fahaka fihil qaula an ijazi mubarra'an an wasmatil al-ghazi. Maka ambillah uraian ringkas tentang pendapat Zaid ini, mubarra'an an wasmatil al-ghazi, yang bebas dari cacat kalimat yang tidak jelas. Haka ini adalah isim fa'il bimakna khuz. Isim fa'il yang bermakna khuz atau ambillah. Kemudian kaf pada haka itu adalah lil khitab. Kemudian al-ijazi, itu maknanya adalah taklilul lafzi, yaitu sedikitnya atau ringkasnya lafaz
Lalu kemudian wal wasmatu itu adalah wahidul wasmi wa huwa ismu jinsin jam'in bimakna al-aib. Jadi wasmah itu adalah maknanya adalah al-aib atau cacat. Kemudian al-ghazu itu adalah jamak dari lughzu. Apa maknanya? Itu adalah amrul khafi, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Sehingga makna bait ini secara keseluruhan ya bisa dimaknai wa maknal bait fakhuzil qaula fi ilmil faraid. Maka ambillah pendapat ini dalam ilmu faraid qaulan qalilan wadihan. Ya. Pendapat atau qaul yang qalilan wadihan, yang ringkas dan sangat jelas. Kathirul makna, memiliki makna yang sangat banyak. Mubarra'an an aibil ilghasi, di mana ia terbebas dari aib yang tersembunyi. An aibil khafai, atau aib yang cacat tersembunyi atau aib yang tersembunyi. Baik, demikian pemirsa channel Ilmu Waris, semoga bermanfaat dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada bait berikutnya masih di syarah matan Rahbiyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.